Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dengan saya Mona Azari Nisak dalam program Laporan Khusus KTT ASEAN. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri meninjau kesiapan venue KTT ASEAN beserta Media Center KTT ASEAN di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Dalam tinjauannya, Presiden memastikan persiapan venue di KTT ASEAN di JCC sepenuhnya hampir rampung. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau persiapan venue pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, hari ini 1 September 2023. Dalam agenda tersebut, Presiden tiba di JCC sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri. Presiden beserta rombongan sempat menyambangi sejumlah ruangan, salah satunya Media Center di Hall B JCC. Selain itu, Presiden juga mengunjungi ruang utama pertemuan KTT ASEAN di Plenary Hall JCC. Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN yang digelar pada 5 hingga 7 September 2023 hampir sepenuhnya rampung. Meski demikian, masih diperlukan beberapa perbaikan bidor dan hal itu akan segera ditangani oleh panitia. Ya, saya melihat persiapan sudah 99,9% siap kita melaksanakan ASEAN Summit, dan ya kecil-kecil tadi yang perlu dirampungkan dalam sehari 2 hari. Presiden menambahkan agenda KTT ASEAN tahun ini memiliki banyak agenda penting. Salah satunya akan fokus pada sektor ekonomi di kawasan ASEAN dengan harapan gelaran KTT ke-43 ASEAN 2023 bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, sejak awal saya sampaikan bahwa ASEAN ini tidak hanya berbicara tinggi-tinggi, tetapi betul-betul bisa ada manfaatnya di bawah masyarakat. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik cukup untuk memenuhi kebutuhan selama konferensi tingkat tinggi ke-43 di Jakarta. Selama pelaksanaan konferensi tersebut, PLN juga terus memperkuat sistem pembangkitan transmisi dan distribusi hingga personel telah siap mempersiapkan event internasional tersebut. Usai gelaran apel siaga kelistrikan KTT ke-43 ASEAN pada Jumat 31 Agustus 2023, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya telah menjamin ketersediaan dan pasokan listrik selama penyelenggaraan KTT konferensi berlangsung. Ia menegaskan untuk pembangkit yang memasok sistem Jakarta saat ini, hari operasional pembangkit atau HOP telah tersedia di atas 15 hari dan sebanyak 13 gardu induk yang menjadi tulang punggung jaringan transmisi juga dalam posisi yang prima tanpa gangguan. Seluruh jaringan transmisi 13 gardu induk sudah dicek dan ini laporannya sudah pasti dalam kondisi prima. Kemudian juga protokol anti blackout sudah dioptimasi untuk Jakarta sekitarnya. Pengaturan beban juga dipastikan sudah secure. Cadangan daya Jakarta, ini terutama dengan penambahan PLTG, reserve-nya bahkan di atas 36%, sehingga dipastikan lebih dari cukup. Selain itu, PLN juga telah menyiapkan 4 lapisan skema pasokan untuk 6 lokasi venue utama dan 2 bandar udara serta 2 lapisan untuk 19 hotel lokasi menginap para delegasi KTT ASEAN. Dengan alat pendukung berupa 11 unit gardu bergerak dengan total kapasitas 7.940 kV ampere dan 9 uninterruptible power supply dengan total kapasitas 2.980 kV ampere, serta membangun KTT ASEAN Electrical Control Center sebagai pusat komando kelistrikan. Lebih lanjut, PLN juga telah mempersiapkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang lengkap sebanyak 79 electrical vehicle charging, meliputi 74 stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan 5 stasiun pengisian listrik umum. Infrastruktur ini disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan 560 unit mobil listrik dan 240 unit motor listrik yang dipakai selama KTT ke-43 ASEAN ini. Bukan hanya itu, puluhan pasukan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang merupakan pasukan elit PLN juga disiagakan untuk pengamanan suplai kelistrikan KTT ke-43 ASEAN. Petugas yang memiliki kemampuan khusus ini disiagakan 24 jam selama perhelatan berlangsung.
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia berkolaborasi memastikan keamanan dan kelancaran acara KTT. Sebanyak 11 kesatuan TNI bakal dikerahkan menjaga keamanan KTT. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia akan menyiapkan Tactical Floor Game. Tactical Floor Game ini akan melibatkan seluruh perangkat yang tergabung dalam Sandi Operasi Tribratajaya. Jakarta Convention Center akan menjadi tempat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN. KTT ke-43 ASEAN ini akan berlangsung pada 5-7 September 2023. Berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya antisipasi gangguan yang mungkin akan timbul saat acara. Berkaca pada pengalaman G20 dan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia berkolaborasi memastikan keamanan dan kelancaran acara KTT. Untuk melakukan pengamanan para tamu KTT, TNI akan menurunkan kekuatan penuh di pintu masuk kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, hingga menuju tempat penginapan dan lokasi pertemuan. Sebanyak 11 kesatuan TNI bakal dikerahkan menjaga keamanan KTT. Sementara Kepolisian Republik Indonesia akan menyiapkan Tactical Floor Game. Tactical Floor Game akan melibatkan seluruh perangkat yang tergabung dalam Sandi Operasi Tribratajaya. Pelaksanaan TFG didukung teknologi yang mendukung dinamika operasi. Personil yang dilibatkan dalam TFG ini berasal dari Korlantas Polri, Dirlantas Polda Metro Jaya, Banten, dan Jawa Barat. Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma, dalam forum diskusi Merdeka Barat 9, Kementerian Kominfo mengatakan pengamanan di kota Jakarta lebih kompleks dibandingkan dengan Labuan Bajo sehingga dibutuhkan atensi khusus. Untuk pengamanan setingkat pelaksanaan kegiatan seperti KTT ASEAN ini, sebetulnya standar keamanannya sudah ada ketetapannya. Kita tinggal mengikuti standar tersebut. Hanya mungkin karena tempat pelaksanaannya kali ini di Jakarta, ibu kota negara kita yang ya kita sama-sama tahu bagaimana kompleksitas yang ada di Jakarta. Kemudian dengan perkembangan situasi baik global, regional maupun nasional dan berbagai negara yang akan hadir pada pelaksanaan KTT, hal khusus yang kita perlu siapkan sebetulnya hanya memahami apa dan siapa tamu yang akan hadir nanti, sehingga kita bisa menyesuaikan situasi masing-masing negara dengan mungkin standar keamanan, juga mungkin tuntutan ataupun harapan yang mereka inginkan selama pelaksanaan kegiatan di Jakarta ini. Itulah yang mungkin perlu menjadi perhatian khusus bagi kita. Laksamana Madya TNI Erwin juga mengatakan koordinasi keamanan sudah diterima sejak Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023. TNI juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan daftar tamu dan agenda KTT ASEAN 2023. Senada dengan Laksamana Madya TNI Erwin, Irjen Pol Ferdianto, selaku Asops Kapolri mengatakan telah memiliki standar pengamanan untuk mengamankan para tamu negara. Perlu juga saya sampaikan, Mbak, bahwa pengalaman kita sudah ada di G20 dan KTT 42 di Labuan Bajo. Dan ini kita selalu bersinergi dengan teman-teman dari TNI karena TNI bertugas dan bertanggung jawab dalam pengamanan VVIP. Nah, kemudian kami Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan VIP-nya, termasuk jalur-jalur yang ada. Dan pola pengamanan kita itu kita bagi, ada ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4. Kalau ring 1 dalam pelaksanaan untuk nanti tingkat presiden, VVIP-nya nanti teman-teman ring 1 dan ring 2 itu ada teman-teman dari PAM, dari TNI. Kemudian kami di ring 3 dan di ring 4. Tapi pada pelaksanaan kegiatan VIP atau sideline event yang dilaksanakan oleh menteri maupun JNO, itu kita yang di situ. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.